Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Ini kita akan membahas sedikit teori mengenai identitas trigonometri. Oke, langsung saja kita ke pengertian dari identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah persamaan-persamaan yang memuat fungsi trigonometri dan selalu bernilai benar untuk setiap nilai variabelnya. Jadi sebenarnya sama dengan persamaan-persamaan yang lain, hanya saja dia di dalamnya ada fungsi trigonometri. Ada banyak identitas trigonometri ya. Jadi ini kita batasi di materi kelas 10 ini saja, dan kita mulai dari yang umum. Yang paling umum dari identitas trigonometri itu adalah identitas Pitagoras. Jadi kita awali dari segitiga siku-siku ya, teorema Pitagoras. Kita tahu segitiga dengan sisinya X, Y, dan R, kemudian sudutnya itu adalah alfa. Nah, dari segitiga ini kan kita sama-sama ketahui bahwa berlaku teorema Pitagoras. Sekarang dari persamaan ini sama-sama kita bagi dengan R kuadrat ya. Kalau dibagi dengan R kuadrat, ini akan menjadi X kuadrat per R kuadrat tambah Y kuadrat per R kuadrat sama dengan 1 ya. R kuadrat per Y kuadrat 1. Nah, ini kita sederhanakan, itu akan menjadi X per R kuadrat kemudian ditambah Y per R kuadrat itu sama dengan 1. Sekarang kita lihat bentuk ini. X per R itu kan perbandingan dari trigonometri ya. Jadi kalau X per R ini adalah perbandingan kosinus kalau sudutnya ini, kalau alfa ini dapat. Jadi kita dapatkan ini adalah cos kuadrat alfa. Di sini ada kuadratnya. Kemudian Y per R ini adalah depannya. Ini adalah sin ya. Kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini kita dapatkanlah identitas Pitagoras yang pertama. Nah, sekarang kalau bentuk ini kita sama-sama bagi dengan kosinus kuadrat alfa, maka ini akan menjadi cos ya, cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa itu nilainya adalah 1 ya. Kemudian sin kuadrat alfa bagi cos kuadrat alfa, sin bagi cos itu adalah tangan ya. Jadi ini tangan kuadrat alfa. Nah, 1 dibagi cos itu adalah sekan. Jadi ini sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, sekarang bentuk berikutnya, bagaimana kalau yang ini kita bagi dengan sin kuadrat alfa? Ini kalau kita bagi dengan sin kuadrat alfa, akan kita dapatkan cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa tambah sin ya. Sin kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan 1 per sin kuadrat alfa. Cos per sin itu kita sama-sama ketahui bahwa adalah kotangan ya. Jadi ini kotangan kuadrat alfa karena di sini ada kuadrat. Kemudian sin bagi sin itu adalah 1. Nah, kemudian 1 per sin itu adalah kosekan kuadrat alfa. Jadi ini rumus identitas Pitagoras yang ketiga ya. Jadi ada 3 ya
rumusnya. Ini satu, kemudian yang kedua, ini yang ketiga. Kita susun kembali. Jadi ini ada 3 identitas Pythagoras. Kemudian yang berikutnya itu adalah identitas kebalikan. Identitas kebalikan ini kita tidak bahas panjang ya, karena ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Yang pertama itu adalah identitas kebalikan dari sin, yaitu kosekan alfa. Kemudian kebalikan dari cos itu adalah sekan alfa, dan yang terakhir kebalikan dari tangan kotangan alfa. Kemudian yang terakhir adalah identitas rasio. Identitas rasio ini juga sudah kita pelajari. Tangan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa, atau satu lagi adalah kotangan alfa itu adalah cos alfa per sin alfa. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaannya ya. Jadi yang pertama itu adalah menentukan fungsi yang belum diketahui ya. Misalkan saja ada soal diketahui cos, yang ditanya itu adalah sin, kita bisa menggunakan perbandingan atau cara gambar seperti cara sebelumnya. Bisa juga kita gunakan dengan cara identitas ini. Kita gunakan identitas, jadi kita substitusikan aja nilai cos, nanti bisa kita tentukan nilai sinnya. Atau untuk menentukan tangannya bisa kita gunakan kebalikan dari identitas kebalikan. Kemudian yang kedua yaitu untuk membentuk soal pembuktian ya. Pembuktian atau penyederhanaan. Penyederhanaan dari identitas yang lain. Kemudian yang berikutnya itu adalah untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan identitas ini. Kadang ada materi-materi lain ya, materi-materi selanjutnya, yaitu misalnya integral, yaitu misalkan saja limit, integral ya, dan lain sebagainya, yang kadang dia membutuhkan identitas trigonometri ini untuk penyelesaiannya. Kita lihat beberapa contoh soal yang mungkin ya. Oke, tipe soal sama kira-kira seperti ini ya. Ini mewakili saja soalnya kira-kira seperti ini. 1 kurang cos x per sin x sama dengan. Oke, ini bisa kita ambil dari identitas trigonometri yang pertama. Sin kuadrat x tambah cos kuadrat x ini sama dengan 1 ya. Jadi kalau kita ambil saja sin kuadrat x, ini sama juga dengan 1 kurang cos kuadrat x ya. Nah, ini bisa kita faktorkan. Jadinya adalah 1 kurang cos x, kemudian 1 tambah cos x ya. Nah, di sini adalah sin kuadrat x itu adalah sin x kali sin x. Jadi dari bentuk ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan, itu menjadi 1 kurang cos x per, tentunya ini akan sama dengan perkaliannya di bawahnya ya. Ini adalah 1 tambah cos x, kemudian ini adalah sin x dan sin x. Jadi 1 kurang cos x ya.
per sin X itu sama dengan sin X per 1 tambah cos X. Berarti jawaban itu adalah E ya. Atau bisa juga dengan cara lain, dengan cara kita kalikan saja bentuknya ini dengan sekawannya. Jadi 1 kurang cos X per sin X ini kita kali dengan 1 tambah ya, 1 tambah cos X per 1 tambah cos X. Jadi kalau ini kita kalikan jadinya adalah 1 kurang cos kuadrat X ya, dan bawahnya itu adalah sin X 1 tambah cos X. Nah ini 1 kurang cos kuadrat X itu adalah sin kuadrat X ya, sin kuadrat X. Kemudian ini adalah sin X 1 tambah cos X. Ini bisa kita coret ya, sin X dengan sin X, sehingga hasilnya itu adalah sin X per 1 tambah cos X. Ini adalah cara pertama ya, cara pertama, dan ini adalah cara kedua. Kita lihat soal berikutnya. Nilai dari 2 tan Q per 1 tambah tan kuadrat Q sama dengan. Oke, kita lihat bentuk ini ya. Ini adalah bentuk identitas tadi. Jadi ini sama dengan sekan kuadrat Q ya. Bisa kita sederhanakan 2 tan Q per, di sini kita buat sekan kuadrat Q ya. Dari bentuk yang tadi bahwa 1 tambah tan kuadrat Q itu sama dengan sekan kuadrat Q. Tinggal kita sederhanakan bahwa tangan itu adalah sin Q per cos Q ya. Ini sekan adalah 1 per cos kuadrat Q. Ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi menyisakan cos ya. Jadi bisa kita buat 2 sin Q dikali dengan cos Q. Jadi jawabannya itu adalah A. Kita lihat soal berikutnya. Buktikan identitas berikut. Jadi ada bentuk soal seperti ini. Operasi pecah seperti ini bisa kita kalikan silangnya, kita operasikan atau samakan tersebut. Jadi kalau kita operasikan jadi 1 tambah sin X dikali dengan 1 tambah sin X, kemudian ditambah dikali kemari ya, cos X kali cos X itu cos kuadrat X per cos X 1 tambah sin X. Oke, ini sama dengan ini jangan kita buat ya, nanti tunggu hasilnya kira-kira sama dengan ini atau tidak. Kalau kita kalikan ini berarti adalah 1 ya, 1 kali 1 ini 1, kemudian tambah sin X, tambah sin X lagi ya, kemudian ditambah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X per cos X 1 tambah sin X. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini nilainya adalah 1 ya. Jadi ini nilainya 1,
1 ditambah 1 adalah 2, tambah sin X tambah sin X adalah 2 sin X. Kemudian penyebutnya cos X 1 tambah sin X. Kita lihat ini 2 tambah 2 sin X itu sama ya dengan ini. Bisa kita coret atau supaya nampak jelas kita keluarkan 2-nya. Jadi 1 tambah sin X per cos X 1 tambah sin X ya. Bisa kita sederhanakan. Jadi 2 per cos X. 2 per cos X ini sama juga dengan sekan ya. Jadi sama juga dengan 2 sekan X ya. Jadi terbukti bahwa sama ya, sama dengan. Oke, kemudian yang berikutnya, bentuk yang sama nilainya dengan sin X kurang cos X tambah 1 Oke, kita lihat antara penyebut dan pembilang ini hampir sama ya. Jadi kalau kita sederhanakan ini supaya dia terlihat sama, kita buat seperti ini ya. Jadi ini harus kita ganti kurang ya. Nah, di sini terlihat bahwa ini bentuk aljabarnya hampir sama, hanya tanda kurang dan tanda tambah yang berbeda ya. Kita sederhanakan dulu penyebutnya. Jadi kalau gitu kita kali dengan lawannya ya, sin X kurang cos X kurang 1, kemudian yang atas juga sama, sin X kurang cos X kurang 1. Kita sederhanakan dulu atasnya. Kalau kita kalikan, ini adalah sin kuadrat X, kemudian dikali kemari berarti jadinya kurang 2 sin X dikali dengan cos X kurang 1, kemudian tambah ya, tambah dengan cos X kurang 1 kuadrat. Kita sederhanakan penyebutnya. Jadi kalau kita kalikan, ini adalah sin kuadrat X kurang cos X kurang 1 kuadrat ya. Oke, kita coba kuadratkan yang ini ya. Jadi sin kuadrat X kurang 2 sin X cos X, kemudian tambah ya, dikalikan kembali 2 sin X, kemudian ditambah, ini kita kuadratkan cos kuadrat X kurang 2 cos X tambah 1 ya. Ini kita kuadratkan, berarti sin kuadrat X kurang ya. Kalau kita kuadratkan, ini jadinya adalah cos kuadrat X, kemudian ini kurang 2 cos X ya, karena di sini ada minus, berarti jadi tambah 2 cos X, kemudian ini tambah 1, berarti jadi kurang 1. Kita sederhanakan. Di sini terlihat sin kuadrat X dan cos kuadrat X ya. Sin kuadrat X, cos kuadrat X ini nilainya 1 ya. Jadi kalau 1, ini ada 1 lagi, berarti 2 hasilnya. Ya. Kemudian ini 2 sin X cos X,
min 2 sin X cos X, kemudian di sini 2 sin X. Kurang 2 cos X. Oke, kita lihat bentuk ini kita ganti ke dalam fungsi yang sama ya. Di sini cos, jadi kita ganti sin kuadrat ini dengan bentuk cos. Jadi kalau ini saya ganti, ini adalah 1 kurang cos kuadrat X ya, 1 kurang cos kuadrat X, kemudian kurang cos kuadrat X tambah 2 sin X kurang 1. Ini kita keluarkan duanya ya. Kalau kita keluarkan duanya, ini jadinya 1 kurang sin X cos X tambah sin X kurang cos X. Nah, kemudian ini bisa kita coret ya, sehingga jadinya min 2 cos kuadrat X kemudian ditambah 2 sin X ya. Oh, ini 2 cos X, ini cos X, di cos X ada kesalahan ya. Cos X. Oke, kita lihat, kita faktorkan ya. Kalau kita faktorkan adalah 1 kurang sin X, kemudian di sini adalah 1 kurang cos X, di sini positif sin ya, berarti positif. Oke, udah pas. Kita lihat yang bawah ini, kalau kita keluarkan minnya ya, berarti min 2, berarti ini adalah min 2 cos X kita keluarkan, sehingga sisanya adalah cos X kurang 1 ya. Ini dari sini kita lihat, ini bisa kita coret. Ini bentuknya kebalik ya, berarti kalau kita letakkan negatif ya di sini, ini negatif ini dengan negatif ini ya, sehingga hasilnya bisa kita sederhanakan menjadi 2 berarti 1 tambah sin X per cos X ya. 1 tambah sin X per cos X, jawabannya adalah A. Demikian saja teori dan pembahasan soal ya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.